Kalau mau bicara kita ngobrol-ngobrol santai saja ya. Silakan kami minum dulu boleh. Ya, yang dirasakan oleh ibu atau yang dirasakan mengganjal itu apa sebetulnya kalau boleh tahu? Iya Pak, saya sengaja menemui Bapak hari ini karena saya ingin bercerita sedikit mengenai hal-hal yang mengganjal dalam diri saya. Iya, baik ya supaya tidak kemana-mana karena kita waktunya terbatas ya Bu ya, 10 menit saja cukup. Nah, perasaan yang mengganjal itu berkaitan dengan masalah pribadi Ibu atau berkaitan dengan masalah tugas kedinasan dalam bekerja Ibu? Bukan Pak, bukan masalah pribadi, tapi terkait masalah yang ada di tempat kerja saya Pak. Jadi ceritanya seperti ini Pak. Ya. Masalahnya kan di tempat kerja saya itu, kan semuanya perempuan ya Pak. Nah, ada satu rekan saya yang ketika diajak kolaborasi itu Pak selalu saja ada alasan gitu. Dia itu tidak mau terlibat Pak ketika diajak untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan orang banyak seperti itu. Jadi ibu merasa sampai sendirian seperti itu ya. Jadi teman-temannya sulit untuk diajak berkolaborasi padahal untuk kepentingan sekolah. Iya betul, kurang lebih seperti itu Pak. Nah, yang ibu rasakan itu baru pertama kali mengajak atau sudah yang dirasakan ibu sudah lama masalah ini? Sudah lama sih Pak. Yang dirasakan saya teman tersebut itu ketika diajak kolaborasi itu selalu saja bukan pertemuan sekarang saja atau kegiatan minggu ini, tapi di bulan sebelumnya pun ketika teman saya diajak itu selalu saja ada alasan, dan alasannya itu selalu ada gitu. Ketika ketika ada kegiatan pasti ada alasan. Ketika ada kegiatan lagi ada alasan lagi gitu. Seribu alasan. Ya, 1000 alasan. Baik. Ibu, ini hasil pertemuan atau hasil ngobrol-ngobrol dengan saya. Harapan ibu seperti apa sih? Setelah kita ngobrol selesai misalnya. Ya Pak, kan saya kesini dengan tujuan. Berarti saya juga ketika beres ngobrol dengan Bapak ada hal yang ingin saya dapatkan, yaitu saya bisa mendapatkan solusi bagaimana bisa mengajak rekan sejawat untuk bisa berkolaborasi. Intinya dan harapannya seperti itu ya, supaya tidak tegang. Silakan minum dulu. Baik Pak, terima kasih. Santai ya, jangan terlalu ya, supaya kita mengetahui apa yang dirasakan atau ganjalan yang dalam hati. Baik, berikutnya ibu ketika tadi sudah menyampaikan tujuan bahwa ibu tidak ingin adanya terulang kembali permasalahan ini, kemudian bagaimana rasanya supaya ada perubahan ke arah yang lebih baik. Baik, ibu kalau ada yang dalam pikiran ibu mungkin tidak rekan itu bisa berubah menurut pandangan ibu? Saya berpikir setiap manusia itu pasti ingin berubah pada hal-hal yang lebih baik ya. Jadi bukan hanya saya tapi teman saya pun pasti ingin berubah, tapi ketika diajak selalu saja ada alasan. Saya tidak tahu nih alasan teman saya itu selalu berbentrokan dengan kegiatan sekolah. Iya, intinya ibu percaya bahwa setiap manusia pasti berubah ya. Itu menjadi pegangan ibu dalam prinsip berkomunikasi dengan teman ibu. Nah, kalau mungkin seandainya ibu sudah tadi mengatakan bahwa pasti berubah, hanya bagaimana cara dan waktunya. Nah, mungkin ibu punya pemikiran nih cara misalnya untuk berubahnya teman tersebut itu bagaimana, mungkin ada bayangan dalam benak ibu. Caranya yang mungkin saya kan ada di satu lembaga, dan lembaga tersebut terdiri atas beberapa orang. Artinya saya ketika ingin menyelesaikan hal tersebut juga harus komunikasi juga dengan rekan sejawat. Dan selain itu pun kan saya juga punya pimpinan ya Pak. Ketika ini terulang terus gitu kan, saya juga harus melapor kepada pimpinan mengenai masalah yang saya hadapi ataupun yang saya hadapi. Baik, berarti kalau sudah ada dalam bayangan ibu
rencana apa sih yang akan Ibu laksanakan? Artinya saya ingin kita semua itu duduk bersama, dengan semua guru dan sekolah-sekolah di sekolah saya, bisa menceritakan gitu kekurangan dan kelebihan dari setiap individunya dan bisa diselesaikan di waktu yang sama juga. Duduk bersama teman-teman dan juga kepala sekolah. Langkah pertama Ibu untuk mewujudkan itu seperti apa? Apakah ngobrol dengan salah satu senior misalnya? Yang pertama adalah ngobrol dulu dengan senior saya. Selanjutnya adalah melanjutkan obrolan tersebut atau disampaikan kepada pimpinan dan membuat jadwal untuk kita bisa duduk bersama, mungkin baik di waktu formal ataupun di waktu yang lain yang sudah ditentukan. Iya, baik. Berarti Ibu sudah dapat membayangkan apa yang bisa dilakukan ya Bu ya. Nah, sebelum nanti selesai pada komunikasi berikutnya, seandainya sekarang di ranking, bukan di ranking lah istilahnya, baik, sangat baik, cukup atau kurang dengan kategori itulah. Nah, permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah, kalau sekarang diambil misalnya kurang, sedang, baik, sangat baik, itu ada di fase yang mana? Kalau saat ini itu masih di fase yang kurang. Kenapa saya menyebutkan itu ya, karena kita belum bisa berkolaborasi. Iya. Tetapi ketika harapan itu tadi yang akan Ibu laksanakan, itu Ibu memiliki keyakinan akan ada peningkatan. Sangat yakin harus. Iya. Targetnya di fase yang mana Bu? Kalau saya targetkan, karena kita kan organisasi itu tidak bisa bergerak sendiri ya Pak ya. Jadi saya targetkan ya sangat baik tentunya. Oh, ingin level tertinggi begitu Bu ya. Baik. Kalau di level tertinggi berarti Ibu sudah mampu dengan baik dan nanti ada solusi dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu laksanakan dengan ide-ide yang cemerlang tadi yang luar biasa dapat Ibu kerjakan dengan baik dengan sistem kolaborasi yang mantap ya Bu ya. Tetapi jangan lupa nanti ketika sudah selesai melaksanakan aksi Ibu, beritahu kami dan kita ingin ngobrol-ngobrol seperti ini supaya ada kelihatan nih progresnya dan hasil obrolan kita. Kami hanya bisa mendoakan dan mendorong mudah-mudahan Ibu dapat menjadi inspirasi sekolah Ibu dan juga kolaborasi di sekolah Ibu semakin mantap ya Bu ya. Baik Pak, nanti kalau sudah saya laksanakan, sudah saya eksekusikan, saya akan informasikan ke Bapak ya bagaimana progresnya. Dan saya juga hari ini mengucapkan terima kasih di Bapak sudah. Tapi secepatnya Bu ya eksekusinya. Rencana apa Bu besok? Rencananya mungkin minggu besok, kalau tidak di waktu kendal sekolah saya. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Baik, itulah ya bincang saya dengan Ibu Imas. Mudah-mudahan kita doakan Ibu Imas sehat selalu dan lancar selalu, masalahnya terselesaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.